Saya Ahmad Fahrudin. Saya akan memaparkan tentang zakat ritas, yaitu materi kedua dari makalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat rikas. Perkenalkan, saya Sulfia akan menerangkan hukum zakat rikas. Perkenalkan, nama saya Siti Mensyarah. Saya akan membahas tentang zakat rikaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mufadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang barang temuan kecil dan barang temuan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Bahri. Saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang nisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan tentang materi yang membahas tentang materi zakat rikas. Zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah kadar yang mewajibkan zakat, maksudnya adalah nisab, dan sempurnanya kepemilikan selama 1 tahun atau haul, baik dalam binatang ternak, uang maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituaikannya biji-bijian, dipetiknya buah-buahan, dikumpulnya madu, digalinya barang tambang, atau ditemukan harta terpendam, yang semuanya diwajibkan dizakati. Pengertian zakat rikaz. Zakat rikaz atau barang temuan adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah atau yang biasa disebut dengan harta karun. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul. Barang temuan yang wajib dizakati hanya yang berupa emas atau perak. Hukum zakat rikas atau barang temuan bagi yang menemukan, hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 267, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Yang pertama yaitu al-luqata as-saghirah atau barang temuan kecil. Mazhab Syafi'i berpendapat jika harta tersebut ditemukan, harta itu harus ditarifkan selama 1 tahun. Setelah itu boleh dimakan jika ia ingin memakannya, baik orang kaya atau miskin, dengan syarat jika ia ingin memakannya, jika pemilik harta itu datang, maka bayarlah, dan jika ia meninggal dunia, maka hal itu menjadi utang pada hartanya. Yang kedua yaitu luqatah al-kabirah atau barang temuan yang besar. Mazhab Syafi'i berpendapat jika seseorang menemukan barang temuan yang tidak bernyawa, dapat dibawa dan dipindahkan. Baik orang itu menemukan barang tersebut sedikit atau banyak, maka ia harus diumumkan selama 1 tahun di papan pengumuman. Disebutkan kulitnya jika barang temuan tersebut binatang ternak, dan jika perhiasan disebutkan jumlah dan beratnya. Itu semua ditulis dan diinformasikan kepada masyarakat. Jika pemiliknya datang, maka harus dikembalikan, dan jika tidak datang, maka barang itu menjadi miliknya. Setelah lewat 1 tahun dengan ketentuan jika pemiliknya datang, maka harus diberikan kepadanya. Jika pemiliknya tidak datang, maka harta itu menjadi miliknya, dan jika yang menemukan barang temuan itu mengenal barang tersebut, ia mengenali tutup kulitnya, tali pengikatnya, jumlah atau beratnya, ia boleh menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika orang yang dikenalnya itu tidak bersaksi, maka hal itu batal. Barang temuan itu sedikit atau banyak adalah sama, tidak boleh untuk dimakan kecuali setelah genap 1 tahun. Jika seseorang menjual barang temuan kepada orang lain sebelum genap 1 tahun, kemudian pemilik barang itu datang, maka hendaknya ia membatalkan penjualnya, dan jika ia menjualnya setelah 1 tahun, maka penjualannya itu sah. Nisab dan haul zakat rikaz.
Untuk menentukan kadar zakat rikaz, maka perlu dikemukakan beberapa macam pendapat fuqaha yang membedakan kedua macam benda tersebut, sehingga ketentuan zakatnya dibedakan. Imam Abu Hanifah dan beberapa fuqaha yang lain menyatakan bahwa harta yang dikeluarkan dari perut bumi pada dasarnya menjadi dua macam jenis, yaitu harta karun atau biasa disebut dengan al-kanzu dan barang tambang atau al-madin. Kata al-kanzu dimaksud sebagai barang yang disimpan orang-orang dahulu di perut bumi, sedangkan kata al-ma'din dimaksud sebagai barang tambang yang secara alamiah sudah ada sejak diciptakannya bumi ini. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa barang tambang atau al-madin tidak termasuk barang peninggalan orang-orang dulu. Ar-rikaz termasuk harta karun al-kanzu, karena kedua golongan pendapat ini berbeda.